Sahabat Indonesia, saya Leni Hartono, founder and presiden dari Transformation Indonesia. Transformation Indonesia terlahir dari visi untuk berkolaborasi dengan anak-anak bangsa yang memiliki satu hati dan satu tujuan untuk membangun Indonesia tercinta. Dengan compassion, commitment, communication, and community, Transformation Indonesia ikut berjuang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak bangsa. Kami percaya sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting dalam transformasi sebuah bangsa. Dan transformasi sebuah bangsa hanya dapat terjadi bila dimulai dari transformasi pribadi anak-anak bangsa tersebut. Inilah alasan utama Transformation Indonesia menyediakan jasa counseling, coaching, consulting, education and training kepada individu dan kelompok, baik secara onsite maupun online. Sahabat Indonesia, tak akan berkenalan dengan seorang putra daerah yang dikenal dengan produktivitas dan karakternya yang berkualitas. Ketika masih di sekolah dasar, sosok ini memberanikan diri mengirimkan sebuah surat permintaan kepada Presiden Indonesia. Apa isi suratnya? Dan apakah permintaannya dikabulkan oleh Bapak Presiden? Siapakah sahabat Transformation Indonesia kali ini? Aji Bram dikenal sebagai desainer internasional dengan hati yang melekat untuk Indonesia. Rasa cinta Aji kepada Nusantara telah menjadikan nama Indonesia harum di mancanegara, khususnya di negara Swiss dan negara-negara sekitarnya di Eropa. Aji Bram memberi inspirasi kepada anak-anak bangsa untuk ikut membangun Indonesia melalui produktivitas dan karakter yang berkualitas. Kisah Aji membuktikan bahwa setiap anak bangsa, apapun latar belakang dan tantangan hidupnya, dapat menjadi sarana transformasi bagi Indonesia tercinta. Aji Bram dilahirkan di Desa Tanjung Sari, Boyolangu, di Kota Tulungagung, Jawa Timur. Aji dibesarkan oleh seorang ibu yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menjual tahu. Menyadari kemiskinan keluarganya, Aji kecil tidak menjadi minder dan tidak pernah menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan ibunya. Sebaliknya, Aji terus bersyukur dan belajar dengan giat sehingga dia menjadi murid berprestasi di sekolahnya. Melalui doa yang tekun dan usaha yang teguh, Aji Bram akhirnya dapat menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Aji kemudian melanjutkan kuliah di Australia dan Swiss, mengambil jurusan akuntansi, bahasa Inggris, dan manajemen perhotelan. Teman-teman luar negeri Aji Bram sering mendapatkan kain batik darinya sebagai cenderamata. Tak disangka mereka semua sangat menyukai kain batik. Aji memakai kesempatan ini untuk mempromosikan batik kepada teman-teman dan kenalan mancanegara. Untuk membuka wawasan dunia akan budaya Indonesia, Aji Bram bekerja sama dengan Dinas Koperasi setempat mengundang Miss Universe Swiss 2022 untuk datang ke Tulungagung, kota tempat Aji dilahirkan dan dibesarkan. Alia Gindi dan beberapa rekan diundang untuk mempromosikan budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia, sekaligus meramaikan perayaan Hari Jadi Kota Tulungagung yang ke-817. Inisiatif ini mendapatkan sambutan baik dan dukungan dari Bapak Bupati dan warga setempat. Selama 10 hari, para putri dari negara Swiss ini mengikuti serangkaian kegiatan sosial dan budaya, di antaranya Tulungagung International Batik Carnival, serta pemilihan Mr. and Miss Batik tingkat nasional yang setiap tahunnya diadakan di Tulungagung. Walaupun sudah dikenal di mancanegara, Aji Bram tetap cinta Indonesia. Mempunyai tempat tinggal di Swiss tidak membuat Aji lupa akan kampung halaman. Aji Bram Gallery and Garden Cafe didirikan pada bulan Mei 2022 di lokasi kebun alami milik Aji di Boyolangu, Tulungagung.
Selain menikmati makanan dan minuman unik khas Indonesia, pengunjung juga dapat mengagumi dan membeli produk-produk dari bahan batik karya otentik putra-putri Tulungagung. Motivasi utama dalam mendirikan Aji Bram Gallery and Garden Cafe adalah Aji percaya bahwa setiap manusia mempunyai manfaat. Aji memperkerjakan para kawula muda agar mereka berdampak positif bagi Indonesia melalui produktivitas dan karakter yang berkualitas. Sahabat Transformation Indonesia, Aji Bram masih memiliki segudang rahasia kehidupan yang dia terapkan untuk meraih impian, sekaligus menjadi dampak positif bagi Indonesia tercinta. Apakah rahasia tersebut? Karakter-karakter dasar apa yang wajib dimiliki seseorang untuk dapat memberi pengaruh positif dimanapun dia berada? Mari kita saksikan percakapan istimewa Transformation Indonesia dengan Aji Bram berikut ini. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, yaitu Mas Aji Bram. Malam Mas Aji. Malam Miss Leni. Iya. Terima kasih loh mau mampir ke tempat saya. Saya yang mendapat kehormatan Mas Aji mau menyediakan waktu untuk kita pendatang baru. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu itu waktu ada acara di sebuah hotel di Iya. Tulungagung. Benar sekali. Dan waktu itu acara kami yang diadakan di Tulungagung yaitu pemilihan Mr. and Miss Batik dan Batik Tulungagung Go International Fashion Show. Yes. Padahal Miss Leni mau pulang ya. Iya, aduh Mas Aji masih ingat benar sekali. Saya saat itu memang ada acara besok paginya, Yeah. jadi saya tidak bisa lama-lama. Tapi Yeah. saya merasa sayang karena belum apa-apa acaranya. Yeah, Tapi betul. ketika mau pulang, Tuhan baik gitu loh. Kok Yeah. Anda berdiri di depannya, di dekatnya pintu keluar. Jadi saya tahu kalau itu Mas Aji Bram, di mana Anda adalah desainer batik dari Tulungagung, tapi Anda sudah go internasional, di mana saya baru tahu malam itu. Iya. Nah, makanya saya langsung memberanikan diri minta nomor WA Anda dan foto dengan Anda. Mama saya juga ada. Iya benar. Benar-benar sebuah Kayaknya hadiah. kita dipertemukan ya sama Tuhan ya. Betul, Untuk saya suatu setuju. kebaikan. Betul Benar kan? sekali. Di mana Iya. yang nanti malam ini kita akan ulas bersama-sama. Oke, dengan senang hati silahkan. Ya, oke. Jadi begini, saya bersyukur karena video Transformation Indonesia yang pertama kali itu kita memang masih sangat luas. Kita membicarakan bagaimana Transformation Indonesia itu sebuah wadah kolaborasi untuk anak-anak bangsa Oke. yang mempunyai hati untuk transformasi bagi bangsa Indonesia. Oke. Caranya bagaimana? Dalam semua aspek kehidupan. Jadi contoh, kalau dia adalah pelajar, maka bagaimana menjadi pelajar yang bisa menjadi sarana transformasi untuk pelajar lain. Oke. Kalau dia seorang pebisnis, bagaimana bisa menjadi sarana transformasi untuk pebisnis lain. Ya, Nah, baik. kebetulan di video saya pertama, saya meng-highlight batik. Kain batik itu sebagai salah satu sarana transformasi yang saya lihat sangat efektif bagi bangsa Indonesia. Oke. Karena di video pertama saya sebutkan ada nilai nasionalisme, di mana kalau orang memakai batik, orang-orang Indonesia biasanya kan bangga dengan menjadi bangsa Indonesia, bangga dengan budaya Indonesia, Betul. ada nilai historisnya, Betul. karena itu ada maknanya. Betul. Apa? Filosofinya. Yes, filosofinya, lalu ada nilai estetika. Dan satu lagi karakter. Contohnya Yes, gini, ya, kalau bagaimana? kita ketemu seorang di Swiss atau di negara Eropa, namanya Miss Leni, Ya. terus dia pakai baju biasa, kita nggak tahu Filipina mungkin, China mungkin, Malaysia, tapi begitu pakai batik, Indonesia. Langsung tahu ya Pak ya. Wow, benar sekali ya. Ya, Jadi itu. Nah, yang terakhir saya mengatakan kalau ada nilai ekonominya, yaitu ketika produksi batik di Nusantara ini meningkat, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga karena diekspor, itu akan menambah devisa negara. Nah, kebetulan sekali teman-teman, Mas Aji ini sudah melakukan semua hal yang saya katakan di video saya pertama, padahal saya belum bertemu beliau. Jadi memang tadi seperti Mas Aji bilang, benar-benar
dengan Tuhan kita dipertemukan gitu. Jadi malam ini saya akan menanyai beliau bagaimana beliau bisa sampai dari kota kecil Tulungagung bisa go internasional dengan batiknya. Oke, kita mulai ya Mas Aji. Oke, monggo. Nah, saya waktu bertemu Mas Aji kan di acara itu tadi. Batik Tulungagung Go International Fashion Show Ya. dan pemilihan Mr. and Miss Batik Nasional ya. yang diadakan di Tulungagung, kota Peserta- kelahiran kami. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Wow. Dari Bandung, Surabaya, Keren. Kediri, Trenggalek, Tulungagung dan selanjutnya. Yes, nah mengapa Anda kok mengundang Miss Universe Switzerland 2022 Oke. yang akan berlomba di ajang Miss Universe 2023 ke Tulungagung? Oke. Mengapa Miss Universe Switzerland? Kenapa Switzerland? Pertama, saya tinggal di Swiss juga kan. Hmm. Kedua, waktu pemilihan Miss Universe Switzerland saya terlibat langsung juga. Wow. Jadi begitu pemenangnya udah dipilih, Yes. saya punya ide. Gimana kalau pemenang Miss Universe Switzerland itu aku bawa ke Tulungagung? Kenapa Tulungagung? Karena Ya. sebagai putra daerah, saya ingin memperkenalkan wisata kita, batik kita, produk-produk UMKM Tulungagung ke tingkat internasional, Yes. terutama Swiss dan Eropa. Keren. Karena dengan Miss Universe Switzerland itu adalah jendela bagi kita untuk bisa lebih dikenal di dunia internasional begitu. Yes, bagus sekali. Nah, bagaimana Anda pertama kalinya mempunyai koneksi ke Switzerland? Anda kan orang Tulungagung. Iya. Jadi, apa yang membuat Anda ada koneksi ke Switzerland pertama kalinya itu? Oke, long story tapi aku Yes. membuat singkat saja. Yes, Ya, setelah silakan. saya lulus dari Australia, saya melanjutkan sekolah perhotelan di Swiss. Oke. Nah, makanya sampai sekarang saya tetap tinggal di Swiss gitu. Tapi tetap warga Indonesia. Ya, hebat teman-teman. Ya, jadi Ya. Mas Aji ini punya tempat tinggal di Swiss, tapi di Tulungagung pun punya tempat tinggal. Makanya saya ada di galeri Mas Aji yang nanti akan kita sorot di video ini juga. Tulungagung Mr. Best. Yes, ada semuanya ya Mas Ya, Aji. benar, ya. Pantai, Gunung, kota, benar. makanan enak. Kanan, danau ada. Yes, dan orang-orangnya juga ramah. Ramah, Iya, oke. Nah, sekarang ini Mas Haji, saya mendengar dari teman saya, dan saya sebut namanya Dewi. Dewi pernah bilang sedikit kalau Mas Haji ini ceritanya masa kecil hebat. Jadi kita mau ulas ini teman-teman. Oke. Dulu Mas Aji ini orang yang pandai, tetapi karena keterbatasan ekonomi, Anda melakukan sesuatu yang sangat menarik sehingga Anda bisa mendapatkan beasiswa untuk bersekolah. Ini tolong diceritain, sepertinya menarik sekali ini. Oke, saya tuh lahir di mana posisi saya diasuh oleh single parent. Saya itu emak saya. Yes. Beliau itu buta huruf, Oh wow. tidak pernah sekolah, dan penjual tahu gendong Di mana jualannya? di Pasar Wage. Jadi dari Tanjung Sari ke Pasar Wage itu bolak-balik PP dengan beban di punggungnya yang luar biasa. Yes. Itulah yang memicu saya untuk belajar keras, walaupun saya dengan keterbatasan ekonomi itu bukan penghalang bagi saya, tapi Yes. pemicu. Bagus. Aku tidak pernah menyalahkan keadaan itu, karena dengan keadaan yang itu justru membuat saya terpicu gimana saya bisa berbuat lebih untuk meningkatkan ekonomi ataupun bisa membantu orang tua ke depannya gitu. Jadi singkat cerita, aku belajar keras dan saya menjadi ranking 1 di SD Tanjung Sari. Yeay. Disitulah saya timbul keinginan untuk curhat ke Bapak Presiden Soeharto. Bagaimana caranya curhat? Kok bisa? Ya, waktu itu kan saya sering lihat TV ya, terutama Iya. acara Dunia Dalam Berita, TVRI itu. Salah satu Nah, favorit saya juga. Nah, itu sering di situ disebutkan Bapak Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Dengan alamat itu, saya memberanikan diri, bismillah, untuk kirim surat ke beliau dan Wow. menceritakan keadaan saya. Dan akhirnya, alhamdulillah, dibalas dengan beliau dan
Singkatnya saya dapat beasiswa Rp6.000 per bulan. 6.000 teman-teman Tahun masa itu ya. benar, ya. Tapi banyak sekali ya Mas Haji ya. Bagi tahun saya banyak sekali. Oke. Gak tahu bagi orang lain, tapi bagi Oke. saya itu luar biasa. Ya. Ya, jadi Anda sampai dapat beasiswa, terus tadi ya sekolah perhotelan dan sebagainya, akhirnya makanya ke Swiss itu ya. Betul sekali. Oke. Betul sekali, ya. Nah, satu hal lagi yang saya tertarik itu ini. Yang menjadikan saya penasaran, bagaimana kok dari perhotelan di Swiss bisa ke fashion dan batik? Itu bagaimana ceritanya? Itu kayak lompatan yang memang nggak sinkron ya. Iya, kelihatannya nggak sinkron, tapi pasti ada ceritanya kesinkronannya. ya. Oke, Ya, itu bagian. Oke, setelah saya lulus perhotelan itu saya sempat kerja di Hyatt Orlando, di Hotel Paragon, terus jadi GM di Bali. Wow. Dan saya balik lagi ke Swiss, dan di situ saya main badminton dan ketemu salah satu pengusaha dari Jerman. Dan beliau itu punya logistik pengadaan seragam-seragam untuk kapal pesiar, untuk hotel, untuk rumah sakit. Pas kita kenalan, oh dari Indonesia, saya dengar Bandung itu pusat garment, pusat mode. Bisa nggak kamu membuat seragam buat saya? Terus saya bilang, maaf, kamu salah orang. Oh iya, oke. Lalu? Tapi akhirnya saya pikir, saya konsultasi. Pas saya mau pulang ke Indonesia, saya telepon beliau. Masih berlaku nggak tawarannya? Oh masih banget gitu. Oke, dia bilang, kamu tuh tinggal mencontoh. Aku punya contoh-contoh seragam yang akan diproduksi. Jadi alhamdulillah beliau ngasih 16 contoh seragam yang berbeda. Mulai dari apron atau celemek, terus seragam untuk waiter, untuk housekeeping, untuk teknisi, untuk cooknya, untuk resepsionis dan lain-lain. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Nyampe Jakarta langsung ke Tanah Abang. Wow. Tapi di sana tuh saya kayak apa ya, anak ayam kehilangan induknya. Tingak-tinguk. Bahasa Jawanya tingak-tinguk tuh menoleh ke sana ke sini, tidak tahu mau ngapain gitu ya Mas Haji ya, silakan. Tapi alhamdulillah ada seorang wanita muda. Mas, kayak orang bingung, ada yang bisa saya bantu. Nah, beliau itu adalah mantan editor suatu majalah fashion di Indonesia. Dan saya ditawari, Mas, mbok saya bantu. Aduh, merinding saya, beneran. Ini langsung. Semua itu seperti udah dirancang oleh Yang Maha Kuasa ya. Maha Kuasa, amin. Akhirnya ya udah, kain dicarikan, pola dibikinin, dan sampel dibikinin. Pas saya balik ke Swiss, saya presentasikan di kantor beliau di Basel, salah satu kota terbesar di Swiss. Mereka terkejut, ini jauh lebih baik dari contoh aslinya. Oke, kamu produksi. Oke, jadi mereka setuju untuk Mas Haji yang manage produksinya gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu kan saya menolak ya. Tapi bagi saya akhirnya itu sebuah tantangan yang harus saya pecahkan gitu. Dan kesempatan itu tidak ingin saya buang. Walaupun saya tidak punya background di dunia fashion. Seperti pengalaman saya sejak kecil dengan kemauan, insya Allah saya akan bisa menaklukkan itu. Gitu. Ini ya dia mau saya tanyakan Mas. Benar, Anda yang membuat Anda akhirnya menyetujui itu tadi, itu apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Tadi kan dari tidak mau, karena tadi Anda bilang kan tidak punya background fashion. Tadi Anda bilang ada satu hal, yaitu saya harus menerima tantangan ini. Tapi apa yang membuat Anda beberapa hal lain lagi gitu loh? Kok mau keluar dari zona nyaman ya, di mana itu tidak mudah bagi banyak orang ya? Tentu saja itu pasti melalui renungan-renungan, diskusi, terus referensi, telepon teman, call a friend. Jadi penting ya, komunitas itu penting sekali ya Mas. Penting banget. Kita harus punya support system yang bagus pada diri kita sendiri. Terutama circle kita harus orang-orang yang positif gitu. Nah akhirnya setelah saya juga ada doa di situ kan, minta petunjuk, ini saya ambil apa enggak gitu. Terus ada usaha juga dan ada referensi dari teman. Akhirnya ada beberapa teman yang menyarankan juga. Terus Mas, itu suatu tawaran yang sangat menarik. Dan kalau Mas Haji mau ambil dan sukses, insya Allah bakal lebih baik daripada kerja
di tempat orang. Oke. Dengan kerja, dengan usaha, saya bisa menciptakan lapangan kerja, terus mendatangkan devisa untuk negara, dan tentu saja saya punya waktu untuk diri saya sendiri. Gitu. Dan maksudnya saya bisa mengatur apa yang akan saya lakukan begitu. Ya, memang ada orang-orang yang mungkin senang dan berbakat ketika mereka ikut orang lain ya Mas ya. Tapi ada orang-orang juga seperti Anda yang memang kalau Anda berusaha sendiri, Anda bisa dipakai lebih banyak lagi seperti tadi Anda bilang, menciptakan lapangan kerja, bisa mendatangkan devisa negara. Jadi Anda punya waktu lebih untuk diri Anda, tapi mengetahui Anda, saya tahu waktu lebih itu pun pasti Anda gunakan untuk kebaikan orang lain kan gitu ya Mas ya. Nah, sekarang tadi kembali ke kesuksesan Anda itu tadi dari perhotelan ke fashion, terus batiknya bagaimana? Kok akhirnya sampai ke batik? Tadi kan fashion garment dari hotel, terus kok sampai ke batik bagaimana? Oke, waktu itu yang saya produksi mulai dari seragam untuk klinik, untuk pesawat terbang, terus untuk kapal pesiar. Oh, jadi macam-macam ya, nggak dan hanya rumah hotel sakit, aja. bahkan maaf itu bisa jalanan renang dan lain-lain. Gitu. Dan di situ produksinya kan di Bandung. Nah, setelah saya pikir, saya kan udah masuk di dunia fashion nih, kenapa saya tidak memperkenalkan salah satu fashion yang menjadi karakter bangsa Indonesia? Tentu saja batik. Gitu. Akhirnya di situ saya coba untuk selalu memperkenalkan batik. Kalau saya dapat order untuk bikin seragam, saya kasih aplikasi sedikit batik, saya tawarkan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Paling nggak saya sudah mencoba untuk memperkenalkan batik. Gitu. Oh, jadi batiknya diperkenalkan kepada klien, selalu saya coba. Ya, saya coba dulu ya. Ada yang diterima, ada yang nggak. Gitu. Itu resiko ya, gitu. Betul. Dan akhirnya setelah saya mulai itu 2006. 2008 saya punya cita-cita ingin membuat suatu event tunggal, yaitu gimana kita bisa mengangkat batik dan desainer muda Indonesia ke kancah internasional, terutama di Swiss. Akhirnya terbentuklah IFBF atau Indonesian Fashion and Batik Festival. IFBF, Indonesian Fashion and Batik Festival. Oke, jadi dimana saya jadi foundernya di situ. Dan event pertama saya selenggarakan tuh 2013. Di negara? Di Swiss. Di Swiss. Dan saya mendatangkan 13 desainer Indonesia. Wow, gitu. Jadi desainernya yang sekarang berlomba ya, maksudnya berlomba untuk supaya lebih ditingkatkan lagi mereka. Benar begitu ya. Karena untuk memperkenalkan produk ataupun desainer Indonesia, kita harus berani untuk membawa mereka ke luar Indonesia. Betul. Itu salah satu cara. Salah satu cara, betul. Pastinya banyak sekali. Lalu saya kan tahu waktu acaranya di Tulungagung itu kan mengundang Miss Switzerland ya, atau Miss Swiss ya. Switzerland itu sama dengan Swiss ya teman-teman, negara yang sama. Ke Tulungagung. Kesan dia bagaimana, Mas Aji? Karena kan kalau kita tahu orang bule ya, langsung dibawa ke kota kecil, maksudnya tidak dibawa ke kota besar. Itu bagaimana? Apakah dia ada kesan khusus? Pertama yang membuat reaksi itu justru bukan Miss Universe Swiss-nya itu, tapi rekan-rekan Indonesia. Kenapa sih Tulungagung? Kenapa nggak Jakarta? Saya juga ngomong kota gitu. besar, kota metropolitan, kota mode dan lain-lain. Tapi bagi saya bisa melihat sisi lain dari suatu daerah gitu loh. Karena sebagai putra daerah yang lahir di Tulungagung, di kota kecil, seharusnya kita juga bisa berkontribusi bagaimana kita mengangkat daerah atau berbuat baik buat daerah di mana kita lahir di situ. Karena bagi saya perekonomian daerah itu harus juga diangkat. Jangan selalu di kota besar yang sudah maju, sudah banyak pekerjaan. Bagaimana kita bisa beralih ke daerah dan berbuat sesuatu ke daerah. Makanya pikiran saya Tulungagung, biar pariwisata Tulungagung bisa terekspos, produk-produk UMKM terekspos, dan batiknya juga terekspos. Gitu. Dari sini Mas Haji, saya kepingin membuat satu benang merah dulu ya sebelum kita lanjut, yaitu gini teman-teman. Bagi teman-teman semua, dari cerita Mas Haji kita bisa belajar, tidak boleh malu dari background manapun kita. Anda sudah mendengar sendiri,
background keluarga Mas Aji, keluarga kecil, lalu bahkan dari kota kecil. Kita yang mungkin dari kota kecil kadang sering merasa, saya tidak akan bisa sukses karena saya hanya dari Tulungagung, dan sebutkan sendiri ya kota kecil yang menurut Anda kecil. Namun di balik itu semua, kita bisa sukses karena kesuksesan itu justru bukan dari keadaan kita, tetapi dari kemauan kita ya. dan rasa bersyukur. Dan saya ingin mengulas lebih banyak lagi. Nah, jadi Mas Aji kalau boleh dibagikan, apakah beberapa karakter yang mungkin pokok atau inti untuk orang bisa menjadi sukses, itu apa aja? Pastinya banyak ya, tapi ini Mas dari Aji, pengalaman saya yes, ya, bukan ya. Mungkin apa yang berlaku bagi saya tidak bisa berlaku untuk orang lain. Betul. Tapi ini yang saya alami gitu. Ya. Karena bagi saya itu tidak mau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan kekurangan ekonomi, gitu. Bagi saya, kalau saya ingin merubah diri saya, itu yang bisa merubah diri saya itu diri saya, usaha saya, dan doa saya. Setuju. Serta restu ibu saya atau orang tua. Amin, Gitu. setuju. Jadi jangan mengharapkan kita sukses dari bantuan orang lain. Contohnya kalau kita ingin bisa bahasa Inggris, jangan mencari guru yang terbaik saja. Guru terbaik membantu, tapi 99,9% dari kemauan kita dan usaha kita. Setuju gitu. banget. Jadi itu salah satunya, Salah yaitu satunya. kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Untuk Apapun itu. apapun itu. Iya. Yes. Dan apakah ada lagi misalnya seperti tadi kan Mas Aji bilang tidak menyalahkan keadaan ya, berarti kan pasti ada hal yang berat ya Mas Aji ya. Kalau Anda melalui hal yang berat, itu Anda bagaimana? Misalnya ada tantangan, ada hal berat, Anda menghadapinya bagaimana? Karena orang seringnya menyerahnya tuh di situ. Ketika dapat tantangan berhenti. Pastinya kan Mas Aji tidak langsung dikenal, langsung bisa ngadain ini itu. Itu apa yang Anda lakukan kalau pas ada tantangan gitu? Kalau saya berjuang di suatu jalan, kita contohnya itu kita ngelamar kerja aja ya, kita selalu ditolak gitu. Karena keseringan ditolak itu membuat saya untuk tidak patah semangat gitu ya. Pasti saya berpikirnya di balik penolakan itu pasti ada rencana lain yang mungkin jauh lebih baik dari yang saya lamar gitu ya. Gitu. Betul. Jadi untuk menyikapi tantangan-tantangan itu tentu saja saya tidak melihat tantangan itu suatu kendala gitu. Karena proses, saya tuh orang yang percaya dengan proses. Gitu. Apapun itu. Jadi proses itu sangat penting untuk pelajaran, pendewasaan, dan akhirnya kita bisa bersyukur dengan apapun yang kita capai. Gitu. Itu bagus sekali Mas Aji. Jadi tadi tidak menyalahkan keadaan, niat sendiri, menghargai proses di mana orang tuh kepinginnya cuman hasil. Padahal dari hasil tuh proses yang lebih penting. Dan yang saya suka, bersyukur. Betul sekali. Bersyukur itu berarti kan melihat hal-hal bahkan yang sepertinya jelek ya, sepertinya loh padahal. Tapi itu sebuah proses juga yang dipakai Yang Maha Kuasa untuk membawa kita ke lebih jauh lagi ya Mas Aji ya. Nah saya sangat senang itu bersyukur. Contohnya waktu kecil kan saya beli baju aja tuh setahun sekali belum tentu. Makan daging aja tuh kalau ada orang kenduri. Itu. Terus nggak punya sandal, jalan itu kaki tuh rayapen ya karena nggak punya sepatu dan lain-lain gitu. Tapi bagi saya itu proses yang membentuk saya menjadi kuat seperti ini. Kalau kita bisa mensyukuri itu, justru saat ini saya tuh bersyukur kenapa saya dulu keadaannya seperti itu. Kenapa saya dulu tidak bisa makan dengan enak. Kenapa saya dulu serba kekurangan. Tapi setelah saya dewasa, itulah yang membuat saya tetap berada di titik saya bisa bertahan walaupun saya dalam keadaan terpuruk karena mengingat dulu saya seperti itu. Jadi keadaan saya seperti ini jauh lebih baik. Kalau kita membandingkan ke orang lain pasti kita nggak ada ininya ya. Gitu. Jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain karena kita adalah kita, saya adalah saya gitu. Betul. Ada yang bilang Mas Aji, saya senang banget. Kalau kita membandingkan orang lain tuh dua hal jelek ini pasti terjadi. Apakah kita sombong karena kita merasa lebih tinggi, atau kita minder karena kita merasa lebih rendah. Jadi betul sekali pesan Mas Aji, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena yang terbaik adalah
diri kita sendiri, kita syukuri. Betul. Dan Tuhan pasti punya kasih kita masing-masing Betul. ya, potensi yang bisa dikembangkan, yang harus digali. Oke. Mas Aji ini mengingatkan saya satu analogi. Setiap orang itu dikasih benih sama Tuhan. Betul. Benih tanaman. Oke, benar, ya. Sama seperti tanaman, kalau saya dapat benihnya pun misalnya pohon mangga, benihnya, bijinya. Tapi kalau tidak saya tanam, tidak saya Betul. pupuk, tidak saya siram, tidak saya ada hama, tidak saya hilangin hama itu, dia tidak akan bertumbuh. Betul. Jadi sama seperti kita, Tuhan kasih potensi, Takdir talenta, juga, ya. kemampuan. Kalau tidak kita pupuk, ya kita akan tetap jadi Betul. biji yang Nah, tidak justru. berbuah. Betul. Nah, jadi untuk berbuah kita perlu tadi Mas Haji bilang harus dipupuk, dibuat Betul. latihan, Betul. kompetisi, Betul. pengembangan diri terus sampai akhirnya. Jadi sebenarnya benar ya, ini tidak menyalahi hukum alam dan hukum Tuhan juga. Kalau takdir itu memang betul kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, tapi juga kooperasi manusia, maksudnya kerjasama manusia, maksudnya Tuhan tidak akan mengerjakan yang menjadi bagian kita gitu loh. Betul, ya, Dia betul. akan mengerjakan ketika kita sudah Berusaha. semaksimal mungkin, baru dia mukjizatnya di situ. Betul, ya, Setuju sama. ya Mas Haji Betul, ya? setuju banget. Karena Tuhan nggak akan merubah kalau kita sendiri tidak merubah. Yes. Nah, jadi begini teman-teman, kita pastinya nanti suatu saat karena saya dan Mas Aji sekarang sudah berteman dan bersahabat, pastinya suatu hari akan ada cerita lagi dari beliau. Kali ini saya ingin menutup dengan pesan ini. Ada orang-orang seperti Mas Aji yang dengan kemampuannya bisa melihat tantangan lalu keluar sendiri dari tantangan itu dan akhirnya menjadi lebih baik. Tetapi tidak memungkiri ada beberapa dari mungkin kita sendiri atau orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, yang ketika mengalami tantangan tidak mengerti bagaimana caranya untuk keluar dari tantangan itu. Nah, Transformation Indonesia salah satunya kita menyediakan jasa counseling, coaching, dan consulting tentang hal-hal apapun dalam hidup yang menjadi tantangan atau kendala, apakah seseorang ataukah sebuah grup yang bisa kita bantu. Dari tadi, misalnya contoh tadi, mungkin Anda ingin sukses, tapi Anda merasa tidak tahu harus ngapain, harus berbuat apa. Atau Anda ingin memulai sesuatu yang baru, tapi Anda tidak merasa nyaman untuk keluar dari zona nyaman Anda takut. Atau Anda punya trauma di masa lalu yang belum diselesaikan. Atau Anda mungkin ada depresi yang membuat mungkin tidak bisa berjalan maju ke depan. Apapun itu, kami akan membantu Anda. Tentu saja setiap orang berbeda-beda seperti Mas Haji tadi bilang ya. Bahkan 2 orang yang depresi itu alasannya bisa beda ya Mas Haji ya. Jadi kita di sini akan membantu Anda dan Anda boleh berteman dengan kita dahulu, bercakap-cakap dengan Transformation Indonesia sebelum memutuskan tentang hal itu. Tapi kita ingin meng-highlight malam ini bahwa Mas Haji pun untuk sukses semua hal itu perlu dia milikin, yaitu tadi sifat bersyukur, tidak menyalahkan keadaan, bahkan melihat tantangan sebagai batu loncatan untuk kesuksesan dia dan menghargai proses yang harus dijalani. Oke, sepertinya udah banyak sekali yang saya dapat dari Mas Aji malam ini. Sebenarnya kalau ngomong sama Miss Len itu nggak ada habisnya. Aku ingin terus asik banget loh. Tapi karena waktu Miss Len ya. Betul. Dan bagusnya Mas Aji kita, kalau Mas Haji waktu pulang ke Indo, kita kan di satu kota. Insya Allah ya. Dan lagi, saya melihat ini, ada banyak hal yang sama dari karakter Mas Aji dengan visi misi yang Tuhan berikan kepada Transformation Indonesia, yaitu itu tadi, ingin mengangkat anak-anak bangsa, potensi mereka, dan memberitahu mereka kalau bisa dikembangkan gitu. Dan juga memperkenalkan budaya Indonesia, seperti video kita pertama kan tentang batik ya. Tadi saya ngomong padahal belum bertemu dengan Mas Aji gitu. Jadi kita ingin membuat anak-anak Indonesia tuh sadar bahwa kita ini diberkati, kita ini harus bersyukur. Karena kita negara yang selama ini ya belum ada loh teman-teman yang menolak kita untuk masuk ke negara itu belum ada ya. Jadi kita jangan ingin menjadi, maksudnya begini, kalau Anda dilahirkan di negara Indonesia, ya kita bersyukur ya jadi negara Indonesia. Kalau saya menjadi warga negara lain, pastinya saya juga akan bersyukur jadi warga negara itu. Seperti itu.
betul sekali. Oke, Setuju. wow. Terima kasih. Iya, saya terima kasih untuk waktunya. Dan kita pakai batik loh hari ini. Iya, bener pakai batik. Indonesia. Yes. Lama-lama, oh ya nanti kita akan sorot ya beberapa batik karya Mas Aji, desainnya Mas Aji. Ya, Mas Aji, bisakah dijelaskan tentang karya-karya batik ini yang ingin Anda highlight yang ini mana? semua bukan karya saya, ada juga dari produk-produk UMKM Tulungagung karena juga saya ingin menampung karya-karya putra-putri terbaik Tulungagung. Oke. Yang punya Anda yang mana? Ini, contohnya. ini. Kali itu. Yang ini kita lihat boleh ya? Boleh. Ya, coba kita lihat. Nah, jadi keren ini. Nah, gitu. Warnanya juga keren. Oh, jadi wow. karena bagi saya kalau kita ingin memperkenalkan batik dan memasarkan batik Indonesia, kita bangga dengan motif lokal yang kaya dengan filosofi dan lain-lain. Mungkin nanti ke depan kalau misalnya ini ada ini lagi, mungkin bajunya dari saya. Oh iya, saya akan senang sekali. Iya. Saya suka batik, suka sekali kita saya harus, batik. bukan suka aja, kita harus bangga. Bangga, betul. Dan cinta. Yes. Dan mau memakai. Betul. Bangga, mencinta, mau memakai, tapi bangganya yang bersyukur ya teman-teman, bukan bangga yang sombong ya Mas Aji ya, bener ya. Kalau yang merah itu juga Mas Aji yang buat? Iya. Sebentar ya, saya suka banget merah. Jadi mari kita lihat. Ini favorit saya. Oh, suka warna merah? Suka sekali, warna favorit. Kuda. Gitu. Wow, apalagi kuda. Nah, ini masih ada motif Mega Mendung Jawa Baratnya ya. Mega Mendung tuh maksudnya, mega yang mendung, itu, awan mendung. Ya, ini motif lokal Jawa Barat ya. Keren. Gimana teman-teman, bagus kan? Iya. Apa dengan Miss Leni kan ada etnik Chinese-nya ya. Iya, itu kan warna benar merah budayanya. dan kuda. Nah, betul. Yes, benar sekali. Ini dibuat tanpa Mas Aji sadar. Apalagi dia dengan strong woman, kuda sangat bagus loh. Yes, dan saya punya suka leadership kuda. yang bagus. Wah, keren sekali. Terima kasih Sama-sama. Mas Aji. Bagus ini. Kisah nyata kehidupan Aji Bram tidak hanya inspiratif, namun juga transformatif. Aji Bram adalah sahabat Transformation Indonesia. Dengan produktivitas dan karakter berkualitas, Aji adalah pribadi yang menjadi sarana transformasi bagi Indonesia tercinta. Bagaimana dengan Anda? Apa yang telah Anda lakukan untuk menjadi sarana transformasi bagi Indonesia tercinta? Tuliskan di kolom komentar untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa di seluruh Nusantara. Atau apakah Anda membutuhkan bantuan untuk menghadapi tantangan hidup Anda? Baik tantangan masa lalu yang belum terselesaikan, masa sekarang, ataupun tantangan untuk melangkah maju ke depan. Bila iya, Transformation Indonesia siap membantu Anda. Hubungi kami di salah satu sosial media di akhir video ini atau di kolom deskripsi di bawah ini.